Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya PMI Bekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan membawakan informasi dan juga membacakan pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar beberapa video ataupun fanspage Facebook saya ya. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kawan-kawan ketahui. Ini adalah video pembukaan buat kawan-kawan semuanya, dan sekali lagi ini penting banget buat kawan-kawan simak. Jadi banyak banget kawan-kawan menanyakan tentang beberapa kasusnya, yaitu dia dilaporkan oleh majikannya karena yang tadinya memutuskan kontrak kerja alasan pulang ke Indonesia, dan mbaknya ternyata nggak pulang ke Indonesia atau mencari majikan lagi, dan akhirnya bosnya melaporkan ke imigrasi sebagai bentuk kebohongan yang diciptakan oleh mbaknya sendiri. Nah, hal ini tentu yang merugikan adalah mbaknya ya. Padahal di sini mbaknya tentu memiliki alasan kenapa dia memutuskan kontrak kerja. Ya, karena mungkin ada pekerjaan yang dia sudah tidak mampu lagi. Oke, nggak masalah. Nah, tapi yang menjadi masalah itu ketika Anda mencari majikan lagi, ini mbaknya bisa tidak turun visa. Ya, usahakan mbak-mbak, kalau memang ada permasalahan atau tidak nyaman kerja dengan majikan, langkah yang harus dilakukan pertama adalah mbak-mbak komunikasi dulu sama majikan. Kira-kira permasalahannya ini, majikan berubah nggak? Jadi bagusnya itu adalah komunikasi mbak, ya. Karena komunikasi itu mbak maunya apa, pengen majikan yang bagaimana terhadap mbak. Nah, itu bagus. Namun kalau sudah komunikasi nih, namun tidak ada perubahan, nanti mbak nggak masalah kalau memutuskan kontrak kerja. Nah, di dalam kontrak kerja ini bilang, aku memutuskan kontrak kerja karena tidak betah, aku capek, atau apalagi capek angkat-angkat orang tua, capek kalau sampai malam-malam harus bangun jam ini dan tidurnya kurang. Nah, hal ini nggak menjadi masalah lah sama imigrasi. Kalau sampai baik-baik ngomong sama majikan dan ibaratnya majikan ya udah nggak masalah lah, ganti CC. Nah, ini juga memperenak visa sampai ke depannya, karena majikan udah tahu bagaimana CC nggak nyaman atau tidak sanggup bekerja di tempatnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tak minta sama mbak-mbak, kalau memutuskan kontrak kerja dipikirkan dulu secara matang, jangan gerusa-gerusu cepet-cepet berpikir, oh mau pindah ke lebih enak, oh mau pindah ke gaji lebih besar lagi, nggak masalah, itu hak sampean. Tapi sekali lagi ingat visa sampean nanti ke depannya. Lebih baik ngobrol dulu, tidak menemui titik terang, baru memutuskan kontrak kerja. Nah, semoga bermanfaat ya mbak-mbak semuanya. Oke, kita akan mulai video selanjutnya. Oke, informasi yang pertama, tanggal 22 Oktober 2021, pemerintah Hong Kong menyediakan 200 lagi unit kamar untuk karantina daerah PNBP. Nah, pesannya di link ini ya. Nah, syarat untuk memesan atau membooking hotel yaitu Anda harus memiliki visa yang masih berlaku, pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus punya catatan VA. Kemudian yang ketiga adalah salinan paspor. Jadi kalau mbak-mbak habis cuti nih mau kembali lagi ke Hong Kong, nah silakan semua dokumen tersebut nanti dikirimkan ke majikan, dan silakan majikan membookingkan untuk karantina Anda. Sekali lagi ini ya linknya, karantina silakan untuk Anda booking. Nah, selepas Anda nanti meminta majikan untuk membookingkan, jangan lupa langsung bayar secara penuh, tidak boleh dibayar setengah mbak. Jadi penuh, dan selepas di booking dalam kurung waktu 48 jam ini harus lunas, harus selesai. Kalau tidak selesai, tidak lunas, maka secara otomatis Anda sudah booking tadi itu tercancel atau tidak boleh lagi. Ya, jadi silakan nanti booking lagi ya, kalau ada. Kalau nggak ada, secara otomatis Anda harus menunggu bulan depannya lagi. Nah, untuk biaya karantina ini adalah sebesar 10.080 dolar Hong Kong ya. Dan
ada 3 kali makan secara gratis, yaitu yang pertama jam 7 pagi 30 sampai jam 8.30. Kemudian siang yaitu jam 11.30 sampai jam 12.30 dan sore yaitu jam 6 sampai jam 7. Jadi sekali lagi 3 kali makan yang disediakan oleh pihak dari karantina sana, dan ini secara gratis, sekalian tadi bayar tempatnya. Oke. Pertanyaan yang kawan-kawan kemarin tanyakan, dan ini banyak banget yang bertanya, apakah karantina ini sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Hong Kong kapan selesainya, atau tidak ada karantina lagi? Pertanyaannya ya. Nah, jawaban dari saya adalah bahwa pemerintah Hong Kong belum memberikan jawaban atau pernyataan secara resmi kapan karantina ini bakal ditiadakan di negaranya bagi orang-orang yang mau masuk ke Hong Kong. Jadi tidak ada istilahnya adalah kapan, nggak tentu yo kapan mau ditutup lagi untuk karantina ini. Karena setengah bulan Oktober ini sebanyak 74 orang yo yang terinfeksi virus CO19 kemarin. Jadi sebanyak 74 orang ya. Dan ini tidak mungkin kalau sampai tidak ada karantina lagi. Pasti ada. Ketika orang-orang yang masuk ini semuanya adalah kebanyakan adalah terkena ya, terkena karena sebanyak itu mereka semuanya adalah terkena di negaranya. Nah, jadi hal ini yang membuat negara Hong Kong ini tetap melakukan karantina bagi yang masuk ke negaranya. Oke, ini pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan ya. Apakah sudah buka PRT Indonesia maupun PL untuk bekerja ke Hong Kong? Jawabannya adalah sudah buka. Jadi bukan Oktober ya, jadi Agustus akhir kemarin 2021, pemerintah Hong Kong mengizinkan PRT asing yang sudah diva di negaranya dan ini diakui, ini boleh masuk ke Hong Kong atau bekerja di negara Hong Kong asal semuanya persyaratan itu terpenuhi. Nah, persyaratannya adalah yang pertama, dia harus diva lengkap. Dosis pertama, dosis kedua di negaranya. Ya, kemudian adalah laporan pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium asam nukleat atau PCR dalam kurung tidak boleh lebih dari 72 jam keberangkatan Anda untuk bekerja ke negara Hong Kong. Kemudian yang ketiga, harus hasilnya adalah negatif. Kalau Anda sudah dapat majikan, sudah booking hotel, namun kalau hasil tesnya Anda PCR positif, maka Anda tidak boleh berangkat. Oke, yang keempat, adanya bukti dokumen hasil PCR yang berbasis bahasa Inggris ataupun Cina, dan ini harus benar-benar yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu ISO 15189. Intinya adalah ini benar-benar diakui oleh Badan PBB yang dimana tentang Badan Kesehatan atau WHO tadi ya. Oke. Yang terakhir tentu karantina selama 21 hari. Nah, yang terakhir ada pertanyaannya adalah apakah ada lagi 2 tempat selain karantina kemarin? Jawabannya tidak ada. Jadi pemerintah Hong Kong hanya menyediakan 2 tempat karantina untuk kita. Nah, itu aja pembahasan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.